Baik, terima kasih Prof. Laksono atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada sesi kali ini kita coba memperdalam pemberian kompensasi di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Begitu judul di presentasi kali ini sama persis dengan Undang-Undang SSN, saya coba mengutipnya. Kemudian isi paparan terkait dengan pengantar, kemudian jika kebijakan kompensasi dilaksanakan dan kesimpulannya. Oke, di bagian pertama ini kelihatan gambarnya bagaimana seseorang menuju ke sebuah fasilitas kesehatan di musim penghujan ya. Kemudian kalau kita lihat iuran dan beban selama tahun pertama pelaksanaan jaminan kesehatan nasional tahun 2014 sampai tahun 2019 atau 2020 ini sangat kelihatan bahwa dari segmen PBI APBN yang dibayar oleh pemerintah pusat ini selalu mengalami surplus. Ini jika dibandingkan dengan iuran dan beban layanan per segmen ya. Jadi kita lihat per segmen bukan dalam satu global nasional ya, tapi kita lihatnya per segmen. Jadi dari tahun 2014 sampai ke 2019. Next. Kemudian kalau kita lihat lebih detail PBI APBN-nya, kita lihat bahwa surplus itu semakin lama semakin tinggi ya, meskipun memang beberapa kesempatan terlihat lebih sedikit karena ada perbaikan data dari pemerintah. Kemudian kalau dilihat dari sini bahwa sebenarnya nah ini kalau kita lihat bahwa surplus itu terjadi karena klaim rasio atau penggunaan utilisasi di level PBI APBN terlalu rendah, di mana masih sekitar 75% ini perkiraannya ya, estimasinya. Kemudian sebenarnya kesempatan ini, next. Jadi kalau kita lihat jelas bahwa PBI APBN ini bisa jadi terdiri dari masyarakat miskin, kemudian masyarakat yang tidak mampu, kemudian masyarakat di daerah terpencil atau masyarakat di daerah perbatasan atau di kepulauan. Kemudian klaim rasio ini di bawah 100%, ini kemungkinan karena kesulitan akses fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas kesehatannya jauh, tidak terjangkau oleh transportasi umum, atau tempat hunian tinggal masyarakat yang tidak terjangkau tenaga kesehatan dan dalam jangka waktu tertentu. Ini karena mungkin di Papua itu banyak juga yang berpindah-pindah. Beberapa suku di pedalaman juga ikut berpindah-pindah ya. Ini yang menyebabkan kenapa mungkin klaim rasionya juga rendah. Next. Kemudian kalau dilihat dari sisi persebaran tenaga kesehatan, contohnya di spesialis jantung, ini hanya terpusat di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera atau sebagian besar di kota-kota besar ya. Ini kelihatan kalau misalkan ini ditransfer ke Pulau Jawa seperti apa mekanismenya. Next. Kemudian kalau lebih tinggi lagi tidak hanya dokternya tapi layanannya misalkan kateterisasi jantung ini juga terletak di pusat-pusat kota ya atau di kota-kota yang besar atau di pulau-pulau yang besar termasuk Pulau Jawa dan Sumatera. Next. Kemudian kalau kita lihat dari kelengkapannya tidak hanya cath lab maupun dokter spesialisnya termasuk alat penunjangnya mungkin juga terlihat bahwa ini ketersediaannya banyak di Pulau Jawa dan Sumatera. Next. Terus ya jika kita bandingkan lagi dengan ketersediaan dokter contohnya di NTT dan DIY meskipun ini datanya masih lama ya data 2013-2015 ini sangat kelihatan bagaimana posisi ketersediaan dokter spesialis maupun dokter umum antara Jogja dan NTT dengan penduduk yang relatif sama. Tapi di NTT ini daerah-daerah yang justru lebih sulit ya kondisi geografisnya, baik itu di kepulauan maupun dataran tingginya. Kalau di Jogja hanya 5 kabupaten. Di NTT ada 29 atau sekitar 30 kabupaten. Next. Nah, sehingga kalau kita lihat lebih dalam dasar hukumnya saja mungkin kompensasi ini juga belum lebih jelas ya karena di undang-undang baik di undang-undang Perpres atau Permenkes yang sudah terbit ini
definisi operasional untuk daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat ini belum jelas definisinya. Ini siapa dan siapa penerimanya, bagaimana operasionalnya. Apakah memang daerah terpencil dan kepulauan atau terpencil atau sangat terpencil. Oke. Ini yang menjadikan kenapa kompensasi ini harusnya bisa dilaksanakan di daerah-daerah tersebut. Next. Terus, oke, jika pelaksanaan kebijakan kompensasi ini dilakukan, bentuk pemberian kompensasi menurut undang-undang seperti apa? Oke, next. Ya, pertama pengiriman tenaga kesehatan ini khususnya untuk FKTP. Ini ada FKTP Indo, kemudian pengiriman tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil dengan berbagai komponennya, pendukungnya. Dari pengiriman tim tenaga kesehatan, jadi tidak hanya dokter tapi tim tenaga kesehatan. Dan ini bisa berintegrasi dengan program-program pemerintah daerah yang sudah ada. Kemudian siapa mendanai, ada dua, ada BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah. Next, kemudian pengiriman tenaga kesehatan ke rumah sakit. Jelas bahwa rumah sakit yang kekurangan tenaga spesialis ini akan dilengkapi oleh tenaga spesialis atau tim tenaga spesialis dari FKTL Indo. FKTL, siapa FKTL Indo? Kemungkinan juga perlu didetailkan lebih dalam ya, siapa yang bisa mendampingi rumah sakit atau FKTL yang menjadi tempat untuk pemberian kompensasi dalam hal pengiriman tenaga kesehatan. Contohnya tadi spesialis jantung mungkin ke NTT atau ke Papua atau ke daerah-daerah lain. Next. Kemudian menurut undang-undang juga ada penggantian uang tunai, tapi saya kira uang tunai ini memang diperuntukkan bagi masyarakat di fasilitas kesehatan yang non bermitra dengan BPJS. Tapi saya kira memang sangat susah menemukan rumah sakit yang atau klinik yang tidak bermitra. Next. Kemudian penyediaan fasilitas tertentu. Nah, ini juga sebenarnya contoh kemarin adalah dari NTT ya, sudah menyediakan sebuah kapal untuk pengobatan, tapi saya kira ini juga perlu dikoordinasikan lebih lanjut kebutuhan masyarakat ya, tidak hanya mungkin hanya mobil kapal klinik. Saya pernah ke Natuna juga Dinas Kesehatan pernah membeli sebuah kapal untuk penyediaan pelayanan, tapi ternyata secara operasional kemudian secara peralatan dan lain sebagainya ternyata harus berbiaya tinggi dan akhirnya tidak dapat digunakan. Nah, ini juga perlu berkoordinasi dengan beberapa pihak agar vaskes tertentu ini bisa dioperasionalkan, tidak hanya membeli barang kemudian ternyata tidak bisa dilanjutkan tahun berikutnya. Nah, ini bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tentunya dan pemerintah daerah. Next. Kemudian kalau ini dilakukan, kebijakan kompensasi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga strukturnya lebih jelas. Diperlukan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan BPJS tentunya, kemudian didukung oleh sumber pendanaan yang dari BPJS Kesehatan juga dari pemerintah daerah. Siapa manajernya, siapa yang dikontrak, pendukungnya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan sasarannya lebih jelas, yaitu penduduk yang memang membutuhkan pelayanan medis ya, baik itu di tingkat lanjut maupun di tingkat primer. Hal ini yang perlu ditindaklanjuti. Next. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pemetaan tenaga kesehatannya di suatu daerah, kebutuhan tim dokter spesialis, kemudian tim dokter umum dan pendukungnya, kemudian termasuk dari tenaga kesehatan. Nah, ini sebenarnya sudah ada dari program pemerintah, yaitu program Nusantara Sehat. Sayangnya memang individu masih bersifat individu ya, belum sebuah berkelompok. Kemudian next, ya jika pemenuhan SDM ini bisa melalui kontrak, ini bisa disediakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tentunya membutuhkan pemetaan terkait kebutuhan dokter yang diinginkan ya. Next. Kemudian contohnya adalah kasus di NTT ya, pada program Sister Hospital yang pernah terjadi, ada dukungan, ada kontrak kerjasama antara rumah sakit di Jawa, termasuk di Jawa Timur maupun di Jogja ya, untuk pendampingan dan pemenuhan dokter di
dokter dan dokter spesialis di NTT yang memang membutuhkan, dan ada pola pendidikan yang diterapkan di sana, sehingga ini lebih tepat dalam pendekatan kontra SDM yang berkelompok yang memang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan di daerah terkait dengan pemenuhan kebutuhan medis masyarakat di pulau-pulau seperti di NTT. Next, terus ya. Kemudian yang perlu dibahas kemudian adalah bagaimana mendetailkan perencanaan jumlah hari dan kunjungan yang lebih jelas. Misalkan di primer, layanan primer ini bisa 1 minggu atau 1 bulan 2 kali dalam jangka waktu 3 hari terus menerus ya, tidak langsung pulang tapi menginap untuk melakukan pelayanan. Next. Kemudian dilihat juga kunjungan pasiennya dari penyakit yang memang kronis sampai memang yang membutuhkan, misalnya ibu hamil yang berisiko tinggi ini juga perlu dipetakan, termasuk di rumah sakit yang siap dengan rujukan ya. Jadi dari FKTP ke FKTL yang siap rujukannya. Kemudian next. Kemudian ada pembagian peran antara BPJS Kesehatan dan Pemda. Pemda menanggung apa, BPJS Kesehatan menanggung apa, dan ini bisa berkolaborasi dengan program-program yang sudah dilakukan oleh Pemda. Next. Terus, nah ini misalkan kebutuhan biaya yang dilaksanakan jika memang kompensasi itu dijalankan, sehingga yang terjadi memang kalau disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan Pemda ini sudah lebih mudah ya. Lebih mudah dilaksanakan. Next, terus ya. Jadi kalau kita lihat selanjutnya adalah kriteria bagaimana menentukan daerah penerima kompensasi antara daerah miskin, tidak tersedia fasilitas kesehatan, maupun daerah-daerah yang memang geografisnya sulit. Kemudian next, kalau ini adalah model kedua, jadi lebih sederhana, dan penilaiannya adalah tim independen yang menentukan kriteria tersebut masuk dalam pemberian kompensasi atau tidak. Next. Kemudian kalau ini adalah menurut beberapa regulasi, termasuk Kemendagri dan Permenkes yang menentukan daerah terpencil maupun tidak terpencil, sehingga masuk daerah kriteria yang memang membutuhkan tenaga kesehatan yang akan dilakukan untuk pemberian kompensasi. Next. Ini adalah contoh pemetaan untuk desa-desa atau daerah yang memang membutuhkan pemberian kompensasi, dan ini bisa dihitung termasuk biayanya yang akan dikeluarkan. Next. Ini mekanismenya pemberian kompensasi dari tenaga kesehatan, dari pengiriman tenaga kesehatan sampai dengan pengiriman vaskes tertentu untuk pemberian kompensasi. Next. Ya, kemudian indikator juga bisa dilihat di sini, ada indikator FKTP, FKTL, sampai ke indikator peserta. Jadi semuanya sebenarnya bisa terprogram dengan pemberian kompensasi, dan daerah juga mencanangkan programnya sesuai dengan yang sudah direncanakan ya. Next. Kemudian termasuk bagaimana kontribusi lintas sektor juga terlibat dalam pemberian kompensasi ini. Next. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa memang pemberian kompensasi ini belum dilaksanakan sampai tahun ke-7 pelaksanaan JKN, termasuk dalam penerima kompensasi, daerahnya siapa aja. Kemudian ruang lingkup untuk desa, terutama untuk aspek supply dan supply side dan akses, kemudian data-datanya juga sebenarnya belum terfokus untuk hal tersebut. Next. Bentuk kompensasi yang dibutuhkan sebenarnya lebih utama pada pengiriman tenaga kesehatan, baik itu dokter umum dan tenaga penunggungnya untuk FKTP, dan untuk FKTL dokter-dokter yang memang dibutuhkan, misalkan dokter spesialis, dokter anak dan dokter jantung misalkan, dalam konteks kelompok atau tim. Next. Kemudian peran Pemda ini sebenarnya memperbesar peran Pemda dalam menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan manusianya untuk ketersediaan dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis ya, obat, sarana prasarana dan biaya operasional untuk mendukung sumber dana di daerah. Kemudian peran lintas sektor juga terlibat dalam pemberian kompensasi. Oke, sarannya terutama untuk regulasi lebih detail,
terkait dengan pemberian kompensasi apabila kompensasi ini dilaksanakan tahun mendatang. Kemudian pemerintah daerah tentunya menjamin ketersediaan tenaga dan ketersediaan obat dan alat, dan BPJS tentunya adalah mengimplementasikan pemberian kompensasi sesuai berdasarkan undang-undang dan pedoman teknis yang akan dilakukan. Terima kasih.